Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Alisa Mafiranila Caesa dengan NIM 131240162. Perkenalkan, saya Sabrina Nindi Agustia dengan NIM 131240173. Perkenalkan, saya Naura Rayani Dayeng Taleba dengan NIM 13124001770. Hari ini kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang perjanjian perkawinan. Pengertiannya, menurut Subekti, perjanjian perkawinan adalah suatu perjanjian mengenai harta benda suami istri selama perkawinan mereka yang menyimpangi dari asas atau pola yang ditetapkan oleh undang-undang. Menurut putusan MK 69 tahun 2015, telah memperluas makna perjanjian perkawinan, sehingga perjanjian perkawinan tidak lagi dimaknai hanya sebagai perjanjian yang dibuat sebelum perkawinan, prenuptial agreement atau yang umumnya dikenal dengan perjanjian pranikah, melainkan juga bisa dibuat selama ikatan perkawinan, postnuptial agreement, atau yang dikenal pula dengan sebutan perjanjian pasca nikah. Cara membuat perjanjian perkawinan: yang pertama, persiapkan dokumen-dokumen yang diperlukan. Dokumen-dokumen yang perlu diperlukan itu seperti KTP, kartu keluarga dari calon suami ataupun istri. Yang kedua ada fotokopi akta perjanjian perkawinan yang telah dilegalisir oleh notaris. Yang ketiga kutipan akta perkawinan dan juga ada paspor atau kitas jika salah satu pihak adalah WNA. Yang kedua, diskusikan isi perjanjian dengan pasangan. Tentukan hal-hal yang ingin diatur dalam perjanjian, misalnya harta bawaan, pemisahan harta, hak asuh anak, dan lain-lain. Dan juga pastikan kesepakatan yang dibuat adil dan sesuai dengan kebutuhan pihak masing-masing pihak. Yang ketiga, buat perjanjian di depan notaris. Perjanjian harus dibuat secara tertulis dan diakui oleh notaris. Notaris akan membuat akta otentik perjanjian yang mengikat secara hukum. Untuk mendapatkan pengesahan dan memperkuat kedudukan hukum dari perjanjian tersebut, bisa membawa perjanjian tersebut ke notaris guna disahkan secara hukum, dan notaris akan menyusun perjanjian tersebut sesuai dengan apa yang telah dituliskan dan menjadi kesepakatan kedua belah pihak. Sebelum disahkannya menjadi akta, dapat berubah menjadi perjanjian pranikah tersebut. Yang keempat, daftarkan perjanjian ke kantor catatan sipil atau KUA. Setelah akta perjanjian dibuat, daftarkan perjanjian tersebut ke kantor catatan sipil untuk non-muslim atau kantor urusan agama untuk muslim. Pendaftaran ini penting agar perjanjian sah dan memiliki kekuatan hukum. Yang kelima, simpan akta perjanjian. Kemudian yang selanjutnya yaitu keuntungan membuat perjanjian perkawinan. Keuntungan membuat perjanjian perkawinan sendiri adalah antara lain: yang pertama, melindungi hak finansial, melindungi aset masing-masing pasangan dari hutang maupun tuntutan hukum yang mungkin timbul dari pihak lain. Yang kedua, menyediakan kepastian hukum. Hal ini dapat menetapkan terkait harta dan memberikan kepastian hukum apabila terjadi perceraian. Yang ketiga, mencegah sengketa harta, yaitu memberikan kepastian hukum terkait pembagian harta apabila terjadi perceraian. Bentuk-bentuk perjanjian perkawinan: R. Sutojo Prawiro Hamijojo dan Martalena Pohan dalam Hukum Orang dan Keluarga menerangkan bahwa ada 3 bentuk perjanjian kawin yang dapat dipilih calon suami istri, yakni yang pertama, perjanjian kawin dengan kebersamaan untung dan rugi. Dalam perjanjian jenis ini, tidak semua harta kekayaan suami istri dicampur menjadi harta bersama, melainkan hanya sebagian dari harta kekayaan suami istri saja, yang mana merupakan keuntungan atau kerugian yang didapat selama perkawinan. Harta yang dibawa dalam perkawinan serta harta yang diperoleh sepanjang perkawinan adalah tetap milik pribadi dan tidak masuk dalam harta bersama. Kemudian perjanjian kawin dengan kebersamaan hasil dan pendapatan. Mengenai kebersamaan hasil dan pendapatan, Pasal 164 KUH Perdata menerangkan bahwa perjanjian antara suami istri hanya akan ada gabungan penghasilan dan pendapatan, dan tidak ada gabungan menyeluruh atas harta bersama ataupun gabungan keuntungan dan kerugian. Kemudian yang terakhir, perjanjian kawin dengan peniadaan terhadap harta bersama. Bentuk perjanjian ini dibuat jika pasangan suami dan istri menginginkan adanya pemisahan harta secara penuh sepanjang perkawinan mereka. Nantinya dalam perjanjian kawin akan dinyatakan bahwa tidak akan ada percampuran harta atau harta bersama bagi suami dan istri.
Syarat sah perjanjian dalam ketentuan pasal 1320 KUH Perdata. Untuk sahnya suatu perjanjian itu ada 4 syarat, yaitu yang pertama sepakat mereka yang mengikatkan diri, jadi sepakat antara suami dan istri. Yang kedua kecakapan untuk membuat suatu perikatan. Yang ketiga suatu hal tertentu. Yang keempat suatu sebab yang halal. Dasar hukum 1. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Yang kedua ada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan. Yang ketiga Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan. Kesimpulannya, perjanjian kawin adalah alat penting untuk mengatur hak dan kewajiban dalam pernikahan, terutama terkait pemisahan harta dan pengaturan lainnya sesuai dengan hukum yang berlaku. Pembuatan perjanjian kawin disarankan untuk menghindari potensi masalah hukum di kemudian hari. Perjanjian kawin harus disahkan dan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Terima kasih, sekian presentasi kami hari ini. Jika ada kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.